warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu kembali di pelatihan kita, yaitu pelatihan gizi ya. Untuk saat ini kita pelatihan asuhan gizi terstandar. Baik, Bapak Ibu sekalian masih semangat? Semangat. Oke, kita panggil dulu semangat paginya ya. Walaupun udah siang, tetap semangat itu semangat pagi. Mau siang, mau malam, tetap aja semangatnya semangat pagi. Oke. Baik, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap Semangat. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah berhari-hari ya. Berarti sudah beberapa materi kita lalui di pelatihan asuhan gizi terstandar ini. Dan sekarang sampailah kita di materi namanya asesmen gizi ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Oh iya, saya harus kenalan dulu sedikit ya, sedikit aja. Kira-kira saya dengar ini karena nasional ya, jadi banyak banget pesertanya dari Sabang sampai Merauke ya. Baik, yang terjauh dari mana? Ayo Bapak Ibu sekalian, yang terjauh. Oh ya Allah, Surabaya. Surabaya. Ada yang dari Papua? Dari Papua. Luar biasa ya Ibu. Selamat datang di mana? Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Marta. Ibu Marta. Luar biasa ya Bu Marta ya, dari Papua, jauh sekali. Bapak dari Surabaya dari mana Pak? Dari Surabaya Kota. Dari Surabaya Kota, di kota Surabaya ya Pak ya. Selamat datang juga di Bandung. Yang lainnya dari Bandung? Bandung. Dari Bandung, luar biasa ya. Nggak apa-apa, dari Bandung juga ya Ibu ya. Selamat datang juga di pelatihan asuhan gizi terstandar. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum sekarang pengen tahu ya siapakah saya. Baik. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini perkenalkan nama saya Helen Hamis, saya biasa dipanggil Lina. Saya sehari-hari bekerja sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Paru Dr. H. Arifin Solo ya. Jadi rumah sakit tempat saya bekerja ini khusus untuk menangani penyakit paru ya. Jadi kalau penyakit yang lain kebetulan kami belum karena menspesialisasikan di paru, sehingga kalau ada penyakit lain kami rujuk ke rumah sakit lain ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas mengenai asesmen gizi. Jadi saya mau tanya nih, kalau mendengar kata asesmen gizi, apa yang terlintas pertama oleh Bapak Ibu sekalian kalau mendengar kata-kata asesmen gizi? Ya, silakan. Ibu Marta, ya terima kasih Ibu Marta. Bagaimana Ibu? Kalau dengar asesmen gitu langsung food history. Food history, luar biasa ya. Baik, food history. Ada lagi mungkin yang lain? Yang paling ujung sana, waduh sampai nggak kelihatan. Oh, maaf Bapak. Ya silakan Bapak, namanya siapa? Ya baik Pak Teddy, silakan apa Pak kalau terdengar dari asesmen gizi? Pengkajian. Oh ya, nama lain dari asesmen gizi, pengkajian gizi. Baik, luar biasa sekali ya. Terima kasih jawabannya. Baik, kita akan lihat sebenarnya apa sih yang disebut dengan asesmen gizi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengupas mengenai asesmen gizi, ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan untuk tujuan pembelajaran utama kita atau hasil pembelajaran ini, yaitu diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini semua peserta mampu melakukan asesmen gizi. Ya, insya Allah ya Bapak Ibu sekalian, setelah mengikuti pelatihan ini Bapak Ibu bisa melakukan asesmen gizi. Baik. Nah, adapun untuk indikator hasil belajar kita hari ini, yang pertama menjelaskan konsep dasar mengenai asesmen gizi, kemudian tujuan dari asesmen gizi dan proses asesmen gizi. Nah, baik Bapak Ibu, konsep dasar dari asesmen gizi, kita kan dulu mendengar istilahnya SOAP ya. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah mengalami fase di mana kita ketika memulai asuhan gizi itu diawali dengan SOAP, ada subjektif, ada objektif, assessment, dan planning. Nah, kalau sekarang kita sudah dirapikan ya seperti materi sebelumnya, bahwa kita punya namanya proses asuhan gizi terstandar atau nama lainnya dan nutrition care process ya. Dan ternyata langkah pertama dari proses asuhan gizi terstandar ini yaitu adalah assessment ya. Mungkin bisa diingat-ingat proses asuhan gizi terstandar itu karena kita mulai dari assessment, kemudian nanti ada apa yang kemarin mungkin masih ingat? Iya betul, ada diagnosa gizi, kemudian ada intervensi, dan ada monitoring dan evaluasi ya. Baik, nah proses dari assessment gizi ini ya, kalau melihat ke pengertiannya di sini adalah suatu proses atau suatu metode pendekatan
melakukan proses pengumpulan data, kemudian verifikasi dan juga interpretasi data yang akan kita gunakan untuk menentukan masalah gizi, yang dimana nantinya masalah gizi tersebut akan menentukan langkah selanjutnya, yaitu bagaimana kita melakukan proses intervensi gizi. Bukan hanya masalah gizi saja, tetapi di sini tanda atau gejala dari permasalahan tersebut pun akan kita dapatkan dari asesmen gizi, ya. Nah, apa sih tujuan dari asesmen gizi? Kenapa kita harus melakukan proses asesmen gizi? Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu kenapa kita harus melakukan asesmen gizi? Ya, boleh. Silakan yang paling ujung Ibu. Ya, boleh perkenalkan dulu dengan Ibu siapa? Ibu Rini. Baik, terima kasih. Ibu Rini dari mana? Oh, dari Bandung. Ya baik Ibu, kira-kira menurut Ibu nih tujuannya untuk apa? Tinggal lihat ya. Ya baik, tujuannya di sini untuk mengidentifikasi masalah. Karena kita nggak akan tahu masalah tersebut kalau kita tidak lakukan proses identifikasi. Jadi tujuannya kita akan menentukan atau mengidentifikasi masalah yang ada, yaitu berkaitan dengan gizi. Ya, jadi kita harus tahu dulu masalah tersebut, yaitu dari proses identifikasi. Nah, makanya tujuan dari asesmen gizi ini adalah untuk mengidentifikasi masalah atau problem gizi. Nah, nanti dari situ tentu saja dari kita sudah punya bahan dari apa data yang kita dapatkan dari asesmen, tentu saja nanti kita bisa membantu kita menentukan untuk membuat keputusan masalah gizi tersebut yang nanti akan berdampak kepada apa yang akan kita lakukan intervensi gizinya. Ya. Nah, ada yang disebut dengan manfaat asesmen gizi, kan langkah pertama ya. Jadi karena dia langkah pertama dari proses asuhan gizi ini, maka si asesmen gizi ini adalah sebagai fondasi ya, sebagai awal. Jadi nanti kesuksesan kita menentukan masalah gizi atau diagnosa gizi, menentukan intervensi gizi dan menentukan monitoring dan evaluasinya itu ditentukan dari langkah pertama. Kalau pernah mendengar 5 menit pertama menentukan selanjutnya, maka proses asuhan gizi terstandar ini kita mulai dengan langkah pertamanya adalah asesmen gizi. Jadi ketika asesmen gizi itu dimulai, maka disitulah nanti akan kita lihat bagaimana kualitas dari proses asuhan gizi terstandar yang kita lakukan kepada pasien. Ya, jadi karena ini adalah sebagai dasar atau fondasi dari proses asuhan gizi, karena dia yang pertama kita lakukan. Selanjutnya kita akan melakukan langkah-langkah selanjutnya ditentukan oleh kesuksesan kita melakukan proses asesmen gizi, ya. Baik. Nah, kemudian di sini apa sih yang harus kita lakukan saat asesmen gitu ya? Karena kan pada saat kita melakukan asesmen kira-kira harus apa gitu. Nah, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, yang kita lakukan yang pertama adalah kita proses mengumpulkan data. Kira-kira ketika mengumpulkan data, apa yang bisa kita lakukan untuk proses mengumpulkan data? Oke, silahkan. Ya, Ibu yang paling ujung siapa namanya? Ibu? Ya, Ibu Eka. Dari mana Ibu? Oke, dari Bojonegoro. Jauh sekali ya Ibu ya, luar biasa. Baik, Ibu. Nah, tadi Ibu bilang bagaimana nih proses mengumpulkan data, kira-kira caranya seperti apa ya Ibu? Oke, caranya dengan wawancara. Kira-kira setuju yang lainnya? Setuju. Ya. Jadi mengumpulkan data salah satunya adalah dengan proses wawancara. Betul. Ada lagi mungkin mengumpulkan data kira-kira lewat apa? Boleh silakan. Ada lagi? Status, Bu. Oke, status. Terima kasih. Ya, Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Eli, Bu. Ibu Eli Dari Sumatera. Ya, baik. Ibu Eli terima kasih ya Ibu Eli. Jadi kalau Ibu Eli bilang itu dari status atau nama lain dari status adalah rekam medis. Karena setiap rumah sakit suka beda-beda ya nyebutnya, ada rekam medis, ada catatan medis, ada nyebutnya status pasien gitu ya, seperti itu. Jadi kita mengumpulkan data ya. Baik, dari tadi kita lihat bagaimana mengumpulkan data, bisa lewat wawancara, bisa lewat dari rekam medis. Nanti kita lihat apa saja yang memungkinkan kita kumpulkan dari wawancara dan apa yang memungkinkan kita kumpulkan dari status ya, atau dari rekam medis pasien. Kemudian setelah kita kumpulkan, kita lakukan proses verifikasi. Jadi ketika kita sudah mengumpulkan data tersebut, jangan lupa kita verifikasi datanya. Kenapa? Verifikasi ini penting karena kita akan membandingkan dengan standar pembandingnya ya. Karena apa? Karena kita bisa tahu dia normal, kita bisa tahu dia kelebihan atau kerendahan setelah kita verifikasi ya. Jadi kita verifikasi, kita bandingkan data yang sudah kita kumpulkan tadi dengan standar normalnya atau dengan nilai normalnya. Jadi kalau misalnya
kita mengumpulkan data yang berkaitan dengan nilai laboratorium, misalnya gula darah, berarti yang kita bandingkan nilai gula darah yang kita dapat dibandingkan dengan nilai gula darah yang normal, ya, seperti itu. Jadi tadi sudah kita kumpulkan, kemudian kita verifikasi, kita cek, kita bandingkan apakah dia itu berada di posisi mana, normalkah, lebihkah, atau kurang, ya. Dan yang terakhir, setelah kita lakukan proses pengumpulan, verifikasi, dan kita lakukan proses namanya interpretasi data, ya. Barulah di sini kita sebutkan dia, apakah dia itu normal, apakah dia itu berlebih, atau dia itu kurang. Jadi ada normal, ada, atau misalnya istilahnya boleh tinggi, rendah, nah seperti itu. Jadi itu namanya proses interpretasi data. Baik. Nah, di proses asesmen gizi ini ada, nah Bapak Ibu sekalian, seperti yang ada di samping kanan kiri Bapak Ibu, ada buku, ya, namanya buku IDNT. Silahkan dilihat, namanya International Dietetic Nutrition Terminology. Itu buku terminologi khusus untuk proses asupan gizi terstandar, ya. Termasuk ketika kita memulai istilah asesmen gizi pun ada terminologinya, ya. Di situ ada 5 komponen terminologinya, ya. Jadi 5 komponen dari asesmen gizi. Baik, yang pertama di situ kita mendengar istilah riwayat makan pasien, atau disebut tadi Ibu Marta yang dari Papua bilangnya food history, gitu, ya. Nah, berarti yang akan kita kumpulkan, yang akan kita lakukan proses verifikasi, kita lakukan proses interpretasi adalah tadi food history-nya, ya. Kira-kira mendapatkan data food history itu dari mana? Cara mendapatkan data food history dari mana? Ya, silakan Bapak. Namanya siapa, Pak? Ya, Pak Dwi. Oke, dari mana, Pak? Dari Sumedang. Wah, luar biasa ya Bapak, dari Sumedang. Baik, dan itu apa, Pak? Ya, kira-kira bagaimana kita mendapatkan food history? Iya, recall 24 jam. Jadi kita menanyakan riwayat dia makan dalam waktu 24 jam terakhir, ya. Kemudian riwayat makan yang tersebut kita dapatkan, kita lakukan proses verifikasi, yaitu dengan membandingkannya dengan standar pembanding, misalnya dengan kebutuhannya dia, ya. Sebenarnya kebutuhannya itu berapa? Nah, kita bandingkan antara asupan yang dia makan dengan kebutuhannya, ya. Baru kita interpretasikan, yaitu interpretasikan apakah dia lebih asupannya atau justru asupannya kurang, ya. Di buku IDNT Food History ini dia diberi kode, ya. Kodenya namanya FH, Food History. Kalau bahasa Indonesianya berarti riwayat makan, ya. Jadi riwayat makan pasien. Kemudian domain yang kedua, komponen kedua dari asesmen gizi adalah yang kita sebut dengan domain antropometri. Ini yang paling terkenal kayaknya, antropometri, karena paling terkenal dari antropometri adalah IMT, indeks massa tubuh, ya. Nah, jadi itulah Bapak Ibu. Nah, ketika kita lihat bagaimana proses dari pengumpulan data antropometri, di situ kita lakukan proses pengumpulan data. Pengumpulan datanya berarti kalau antropometri rata-rata dengan lakukan proses pengukuran, ya. Antropometri sebagian besar itu melakukan proses pengukuran. Jadi kita lakukan proses pengukuran antropometri. Nah, antropometri ini kalau di buku IDNT kodenya adalah AD, ya. Jadi antropometri, oke. Nah, kemudian yang ketiga kita sebut dengan istilah data yang kita kumpulkan domainnya biokimia, ya, kodenya PD. Biokimia kira-kira apa? Hasil, ya. Jadi hasil sama, ini juga kita kumpulkan datanya, kita verifikasi dan kita interpretasi. Oke. Yang ketiga itu adalah fisik klinis, kodenya adalah PD. Sorry, yang keempat, ya. Yang keempat adalah fisik klinis, yaitu PD. Nah, si fisik klinis ini berarti yang kita kumpulkan, kita lihat penampakan fisiknya, ya, atau kalau klinisnya misalnya tekanan darah, ya, seperti itu. Nah, itu nanti kita akan kumpulkan, kita verifikasi dan kita interpretasi, ya, dan juga kita lengkapi semua, tentu saja, ya. Domain yang utama juga ini sebenarnya, karena kita juga nggak mungkin nggak mengumpulkan domain ini, yaitu adalah client history atau riwayat personil, riwayat personalnya, ya. Data pribadi pasiennya harus kita ketahui, kita harus tahu namanya, jenis kelamin, ya. Kemudian misalnya ada sosial ekonominya, ya, seperti apa. Kemudian juga misalnya riwayat penyakitnya kita harus tahu, nah seperti itu, oke. Nah, semua ini kita lakukan tujuannya untuk apa tadi? Mengidentifikasi. Jadi untuk mengidentifikasi masalah
gizi ya. Kemudian juga bukan hanya masalahnya, kita juga akan tahu penyebab dan sign symptomnya atau tanda dan gejala. Jadi itu ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita agak sedikit jauh, sedikit lagi sih. Boleh nanya? Ya, silakan. Ibu Marta kayaknya udah mulai lihat-lihat. Oke, silakan Ibu Marta mau nanya apa? Mau nanya kalau misalkan ada keluhan pasien kayak mual muntah, sesek, terus kalau misalnya ada riwayat batuk kan masuknya ke riwayat klien ya. Nah, cuma kalau mual muntah sesek itu biasanya kemana ya? Nah, riwayat mual, muntah, sesek, kira-kira itu ada di mana? Nah, kita lihat di sini. Kalau kita mau melihat ke fisik klinis ya, di fisik klinis ini kita misalnya mau melihat ada nggak gangguan dia ke fisiknya, si mual muntah itu ya, misalnya gangguan saluran cerna. Berarti kan ada gangguan di fisik klinisnya ya, di fisiknya lah gitu ya. Salah satunya adalah di fungsi saluran cerna. Berarti kalau mual muntah kan identiknya dengan fungsi saluran cerna. Berarti kita bisa masukkan dia ke golongan riwayat fisik klinis ya. Bisa nanti dilihat di buku identik ya. Baik, terima kasih Bu Marta. Ya, kemudian kita akan lihat lagi ya Bapak Ibu sekalian, silakan konsentrasi lagi. Oke, kalau saya tanya hai jawabnya halo, kalau saya tanya halo jawabnya hai ya, biar konsentrasi lagi ya. Hai. Halo. Halo. Hai. Terima kasih. Berarti masih di sini ya. Nah, Bapak Ibu, nanti silakan dicek di buku IDNT. Di sana ada 5 domain, kemudian di sana juga ada kelas dan terminologi. Kalau riwayat gizi klinis itu ada riwayat food history-nya makanan itu ada sekitar 151 terminologi. Kemudian data pengumpulan antropometri ada sekitar 7 terminologi. Kemudian juga ada data biokimia juga, itu juga cukup banyak, ada 93. Data fisik klinis ada 9, kemudian ada riwayat klien ada sekitar 35 terminologi ya, seperti itu. Dan alhamdulillahnya di buku IDNT juga dilengkapi dengan standar komparatif ya. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah kita dengar tadi ya, kira-kira pengertian dan tujuan dari asesmen gizi. Ada yang masih ingat? Waduh, yang paling belakang semangat sekali, siapa Bapak namanya? Pak Rudi. Baik, silakan Bapak. Baik. Ya, sip, terima kasih. Jadi ya, mulai dari adalah metode mengumpulkan, memverifikasi dan menginterpretasi data yang terkait gizi untuk menentukan masalah gizi. Ya, tujuannya betul tadi untuk mengidentifikasi masalah gizi. Proses asesmen gizi kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Ya, silahkan Bapak, namanya siapa? Pak Gito. Ya, silahkan Bapak. Betul sekali. Proses asesmen gizi yaitu dimulai dari mengumpulkan data, verifikasi dan interpretasi. Ya. Nah, selanjutnya terakhir saya simpulkan bahwa di sini asesmen gizi adalah suatu proses di mana kita di situ mengumpulkan, kemudian memverifikasi, menginterpretasi tadi ya komponen-komponen gizi, komponen-komponen yang ada di terminologi gizi tadi yang kita akan gunakan untuk mengidentifikasi masalah, tanda dan gejala gizi yang tentunya nantinya itu akan bermanfaat untuk intervensi dan monitoring evaluasi ya. Ada 5 domain di sana. Yang pertama ada domain riwayat makanan, kemudian antropometri, biokimia, fisik klinis dan riwayat klien. Ya. Baik. Nah, karena asesmen ini adalah langkah pertama, maka kunci sukses dari PAGT atau proses asuhan gizi terstandar dimulai dari asesmen gizi. Oke. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa waktu kita sudah berlalu, sudah berakhir. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Bapak Ibu semua ini semua bermanfaat dan mendapatkan oleh-oleh nanti sampai di tempat kerja masing-masing. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.